Puji syukur kehadirat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhir kita termasuk orang-orang yang bersyafaat. Amin. Rekan-rekan juru tabligh, juru dakwah, muka agama, pemikir maslahat umat yang kami hormati. Situasi keislaman di Indonesia saat ini fluktuasinya tidak lagi mudah terukur, melejit-jam. Artinya nama sebuah organisasi atau pemaknaan kata, definisi dan lain sebagainya itu tergantung kepentingan. Jadi orang bicara Islam, ya tidak ada jaminan dia Islam. Orang mengaku Kristen juga tidak ada jaminan dia Kristen. Orang mengaku mu'alaf, belum tentu dia baru masuk Islam. Orang mengaku sudah lama Islam, juga belum tentu dia beneran lama dalam Islam. Nah, ketika orang bicara hijab, orang semakin samar dengan makna hijab sebenarnya. Ketika orang bicara aurat, orang semakin bingung apa itu aurat sebenarnya. Bahkan pakar atau orang yang mempelajari makna tersebut secara akademik makin bingung. Kenapa? Karena memang kita hidup di zaman talbis. Kita hidup di zaman pencitraan. Kita hidup di zaman simbol. Kita hidup di zaman kepura-puraan yang membuat kita tersudutkan untuk memandang. Saya ulangi, tersudutkan untuk memandang. Jadi kalau ditanya apakah kamu selaku muslim saat ini punya sudut pandang, belum tentu. Yang ada cuma pandangan yang disudutkan. Jadi untuk menghakimi dirinya sendiri pun kita membutuhkan referensi pemikiran orang. Ya, untuk menghakimi diri kita pun saat ini kita butuh referensi pemikiran orang. Bayangkan. Dan lembaga-lembaga akademik senang tajassasu, senang mencari-cari kesalahan orang dengan alasan sebuah riset akademik. Bayangkan. Nah, hari ini sebenarnya kita kan tadi mulai jam 9. Tapi dalam berbagai kendala, maaf kami dengan segala kekurangan kami, dan kami juga memaklumi situasi kita awal puasa ya. Tapi dari pusat situasi ini, karena saya putra daerah Sumatera Utara, karena saya anak yang terbiasa hidup dengan dunia pondok dari mulai kecil, saya ingin informasi ini nyampe supaya kita itu menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini. Nah, saya berangkat dari satu hadis, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu walau pahit. Satu hal yang perlu dicatat, karena mau saya catat di depan, pertama gelap, yang kedua goyang-goyang itu dia kan. Jadi nggak kelihatan. Ingat ya, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu walau pahit. Itu asbabul wurudnya Rasul pergi ke orang yang jualan buah. Nah, ketika Rasul mau makan buah itu, lantas yang jualan buah ngomong, Rasul itu pahit katanya. Memang biasanya manis, tapi entah kenapa hari ini pahit. Lantas Rasul ngomong, katakan aja walaupun pahit. Itulah redaksi hadis qulil haq walau kana murran. Maka dalam hadis, dalam buku-buku hadis, biasanya kalimat ini diletakkan pada bab tijarah, bab perdagangan. Saya ulangi, bab tijarah, bukan di bab dakwah. Jadi bicara kebenaran itu pun kita pakai koridor. Kenapa? Untuk bicara jujur itu pun kita lihat-lihat. Ya. Kan nggak semua hal yang benar itu
bisa baik bagi orang lain. Saya nyontohkan, nggak usah ke orang lah. Saya 20 tahun yang lalu menikah. Istri saya 20 tahun yang lalu cantik. 20 tahun yang lalu cantik banget, ya kan? Ya, aksi, elok, dipandang. Mau naik tempat tidur pun cuci kaki, gosok gigi, minyak wangi, ya. Kalau sekarang kan berubah ya. 20 tahun, anak saya udah 4, anak kami udah 4. Dulu mungkin pakai parfum, sekarang mungkin pakai Apixon, balsem, ya, kayu putih, dan sebagainya. Ya, dulu langsing, sekarang melebar, bener nggak? Terus apakah saya harus jujur kepada istri saya? Kulil haq walau kana murah. Gendut, jadi sedikit. Lebar, ini kau. Mungkin. Nah itu yang nggak dipahami orang. Jadi kebenaran itu bukan klaim. Kebenaran itu bukan mengatasnamakan Allah. Maka yang ada musabakoh. Musabakoh dalam Al-Quran. Apa musabakohnya? Bukan hak, tapi khair. Fastawikul khair. Tidak ada fastawikul hak. Karena musabakoh yang ada itu membuat orang baik, mengajak orang baik dan membaiki orang. Tidak ada fastawikul hak. Jadi jangan cari dalil. Jadi contohnya begini, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Setiap lihat orang salah, sebenarnya kira-kira siapa yang salah? Orang yang lihat itu yang bermasalah. Maka semua orang dia lihat salah. Karena hakikatnya manusia emang wajib salah. Kullu bani Adam khata'. Jadi kalau dia udah merasa benar, berhenti aja dia sholat. Karena orang yang merasa benar itu adalah orang yang nggak perlu lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Dan semarah-marah Allah kepada hambanya, yu'ina lahum su'u amalihi fara'ahu hasan. Allah akan hiaskan amal buruknya kelihatan baik di matanya sendiri. Sampai di sini. Dengan waktu yang singkat ini, adakah yang bertanya? Silakan bertanya terkhusus tentang kebenaran